Kelambi Sireng itu biasa dikenal itu tempat pesugihan. Tuh ya kuda. Kita yang teriak tolong gitu. Ternyata beliau dari sini dibuang. Dibuang itu depan itu. Tahan. Nggak boleh. Jangan lari. Lempar batu. Aku sayang. Saya ngerti apa? Aduh. Kuda, tempat kuda itu niat baik pasti akan disambut dengan baik. Ada ular 2 ekor sepasang lagi bercinta. Ini kita sedang menuju lokasi penelusuran Kelampis Ireng Ponorogo. Ini adalah tempat yang sangat viral di Ponorogo. Konon kabarnya ada kerajaan gaib di sini. Tapi di samping itu di sini ada makam Eyang Semar atau Ismoyo Jati. Lalu ada kabar lagi bahwa banyak orang datang ke sini mencari pesugihan tanda kutip. Ini yang akan kita telusuri dan kita ungkap. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit kesayangan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kabupaten Ponorogo dan kita saat ini sudah berada di sebuah lokasi, yaitu lokasi petilasan Eyang Ismoyo Kelampis Ireng Ponorogo. Tempat ini sangat viral karena kata-kata Kelampis Ireng itu sering kita dengar. Tetapi sebenarnya ada sejarah apa di sini? Kita akan berbicara dengan juru kunjingnya yang sudah bersama saya, yaitu Bapak Caplin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apresiasinya nih. Saya memberi kenang-kenangan. Saya terima kasih kaosnya Mbak dari tim Mata Langit ya. Saya terima kasih. Selamat datang di Kelampis Ireng Ponorogo sini. Perkenalkan, nama saya asli Indarto tapi biasa dikenal Caplin gitu aja. Oh iya. Saya selaku juru pelihara sebenarnya di sini, bukan juru kunci sebenarnya ya. Oh iya. Mohon maaf. Tentang sejarah tempat ini sedikit saja Pak, boleh diceritakan? Ya, di sini kan biasa dikenal atau biasa orang itu kasih nama itu kan petilasan Eyang Ismoyo Kelampis Ireng. Sebenarnya saya klarifikasi, di sini tuh pohon Kelampis Irengnya tidak ada. Itu sebenarnya nama pohon ya? Bukan, kan sebenarnya kalau orang awam kan itu nama pohon. Nah, sebenarnya itu nggak ada. Kelampis Ireng itu sebenarnya nama padepokan, itu di era Eyang Ismoyo, namanya Padepokan Karanggadempel Kelampis Ireng dan kebetulan di Ponorogo. Dan semoga atas kedatangan tim Mata Langit ini nanti bisa menguak ada apa di Kelampis Ireng. Karena apa? Di luar sana Kelampis Ireng itu biasa dikenal atau biasa dibicarakan itu tempat pesugihan.
Nah itu juga saya Nah. dengar nih. Mohon nanti kedatangan dari tim Mata Langit bisa menjelaskan dan bisa tentang berita-berita, mengungkap berita-berita yang itu, kan gitu aja. Terima kasih. Terus saya dengar juga Iya. Pak bahwa di sini tuh ada kerajaan gaib. Nah, apakah Bapak juga pernah mendengar? Ya, kalau itu pernah mendengar, itu banyak yang bilang sama saya bahwasanya di sini itu ada kerajaan gaibnya. Barangkali dan mohon sangat Nanti juga akan- ke Pangeran Panglima. nanti Panglima ya Panglima kok Pangeran. Mohon maaf Ya, apa-apa. Panglima ya nanti bisa mengungkap tentang berita-berita tersebut gitu Ya. aja. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke dalam dan sebelum Panglima memantau, saya ingin tanya tentang Bapak sendiri. Ya. Apakah sudah lama menjadi juru pelihara di sini? Ya Berapa tahun alhamdulillah, sudah? alhamdulillah sudah. Itu mulai 2005. Baru 18 Lama tahun ya? saya di Waduh, sini. 18 tahun lama. Saya Pak. 24 jam di sini, saya tidur di sini, masak juga di sini saya. Oh, gitu. Kebetulan kan istri nggak ada kan gitu. Istri di luar negeri, makanya saya tidur di sini gitu ya. Nah, kalau begitu berarti 24 jam di sini pernah dong mengalami hal-hal di luar nalar yang Ya. mungkin tidak dialami orang lain tapi dialami oleh Bapak. Bisa? Sering Nah, sekali. bisa diceritakan nggak? Yang sering hanya suara. Suara itu suara gamelan. Tahu gamelan kan? Iya, iya. Kayak wayang itu ya, karawitan itu. Terkadang suara apa ya? Kayak kereta. Krimping itu sering. Apalagi orang tua yang menangis, ada anak kecil yang ketawa itu. Orang Itu tua sering. menangis itu suara orang tua laki atau perempuan? Yang sering perempuan. Kalau laki saya belum pernah. Perempuan yang sering perempuan itu. Tapi kalau laki sering muncul itu orangnya besar, pakainya hitam itu sering muncul. Nggak tahu itu siapa. Mohon maaf nanti untuk tim Mata Langit diungkap tentang itu biar di luar sana Biar ya kan, jelas ya semuanya. berita-berita yang tidak jelas yang di sini dikabarkan tempat pesugihan tolong diungkap. Biar gitu aja. diluruskan ya. Biar diluruskan gitu aja. Baik. Nah, untuk pemantauan sendiri Panglima, apakah Ya. kita harus jalan ke dalam dulu? Boleh kita Biar jalan lebih Silakan, jelas ya. silakan Jalan monggo sambil ngeliat. monggo. Untuk menuju ke lokasi ini tadi kita harus melewati sawah yang gelap. Jadi memang benar-benar nggak ada penerangan ya Pak ya. Iya, ini aja listrik baru aja saya pasang Bapak itu. pindah ke sini boleh Pak Iya. datang. Ini listrik ada. Ini cuman tempat-tempat tertentu. Khususnya di kamar mandi atau toilet atau tempat saya masak. Padahal dari dulu itu di sini buat syuting aja listrik satu Ponorogo itu mati. Padahal dari induk nggak dimatikan. Gitu. Kok bisa ya? Bisa. Kayak Gitu. nggak apa ya Kak dihalangi ya? Ya nggak tahu. Tiba-tiba listrik satu Ponorogo itu mati cuma. Lo gitu ya? Pada saat Padahal dari induk itu nggak dimatikan. Terus habis itu setelah itu besoknya tiba-tiba ada tangki air itu dari Madiun 3 tangki itu ke sini. Katanya di sini kebakaran. ada Nggak yang tahu. telepon laporan Katanya kebakaran, kami silang. alamat di sini. Mm-mm. Kok merinding aku Ya Bapak nggak cerita. tahu itu nyata itu. Baik Panglima, dari tadi sejak kita masuk ke gerbang sampai ke sini apa yang terlihat oleh Panglima? Yang di arah sana tadi begitu masuk di gerbang itu saya merasakan memang ada ular sangat besar ya. Siluman ular sangat besar itu yang terasa saya. Ular itu seperti bermahkota. Iya. betul. Badannya separuh ke atas itu perempuan, tapi ke bawah berbentuk Badan badan ular. Itu yang pertama terlihat saya. Memang. Terus saya ngelihat juga ditampakin? makhluk hitam besar Sering. bermata merah menyala-nyala. Iya. Lidahnya panjang sekali berjulur seperti bercabang dua. Itu di terlihat mana juga posisinya? saya. Ya Tempatnya di masih sebelah seputar mobil. sini. Tadi sebelah mobil biasanya. Masih di sekitar sini ya. Terus Habis itu saya ngelihat juga ada perempuan rambut panjang yang benar dibilang tadi yang suka menangis itu. Habis itu saya ngerasa ada seekor kuda dengan kereta seperti kereta kencana itu gitu. yang sering Bapak dengar. Iya, Pak? sering. Itu kuda itu. Jadi di sini makhluknya campur-campur sama sih. Ini Ada anginnya yang tiba-tiba baik, gede nih di sini. ada yang hitam, ada yang putih Iya. seperti Tuh, itu. anginnya tiba-tiba gede Panglima. Nah, dan saya ngelihat juga tadi ada berbentuk kepala saja. Mm-mm. Yang Kepala nggak ada buntung tidak ada badannya. Iya. Nah, itu maksudnya yang saya maksud. Betul. Nah kalau di dalam ini maaf Pak, ini ada makam atau petilasan? Ini petilasan karena yang Ismo itu kan tidak meninggal ya. Itu kan moksa. Jadi di sini petilasan. Berarti apa perlu kita mendoakan dulu Panglima? Iya, Menuju ke monggo. petilasan. Monggo. Masih jauh, Silakan. Enggak, silakan. Ada makhluk apa lagi yang terlihat sama Panglima? Ada anak kecil juga, anak kecil pakai celana dalam doang saya lihat. Oh, jangan Kepalanya botak. Ketawa itu. Iya, yang kemarin muncul itu Bapak ditambakin. tidur di sebelah saya, Aduh, tapi nggak apa-apa. tapi nggak menyakiti dia, nggak ganggu ya. Ya, ini Assalamualaikum. Jadi kisahnya Mbah
Semar. Gimana dulu kisahnya Mbak Semar nih di sini? Kenapa jadi petilasan di sini? Itu nggak tahu. Maksudnya nggak tahu kan ini zaman dewa kan? Oh. Sebelum ada manusia itu. Banyak yang ceritakan seperti itu. Yang diketahui oleh Pak Caplin bagaimana? Ya siapa yang tahu Kak? Saya nggak tahu karena gini. Nggak tahu juga. Karena yang semua itu zaman kadewan kan? Zaman dewa sebelum ada manusia kan gitu. Pertanyaan kita kok di sini dinamakan petilasan yang Ismoyo itu kan dari mana itu kan yang perlu kita ungkap ya kan? Tapi kalau yang saya ketahui dari sosok tokoh pewayangan Iya. itu beliau adalah sosok yang bijaksana, Iya. sabar, Sabar. bener ya, Iya. gitu ya. Mm-mm. Jadi memang sosok yang dibutuhkan di saat dunia atau bumi ini banyak pergolakan itu butuh sosok seperti beliau untuk menenteramkan gitu, Iya, bener betul, betul. Karena yang Ismoyo sendiri atau yang Semar itu kan Ini ada- pemomongan gitu. Ada keanehan di sini ya. Gimana Pak? Tahu nggak apa keanehan tadi terjadi di sini? Di sini kan nggak ada pepohonan, nggak ada daun. Nggak ada pepohonan di sini kan? Iya. Ini tertutup kan? Ya. Tapi kenapa bisa jatuh daun? Tertutup rapat. Barusan aja. Barusan jatuh daun. Dari mana daun ini? Apa dari sana? Kan ini kan tertutup nih. Tertutup. Enggak. Tertutup. Tapi jatuh daun tuh. Ini nih. Klek 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 tok. Tuh, itu daunnya. Tiba-tiba ada daun jatuh. Udah atasnya bukan pohon. Kan tertutup. Biar ketahuan. Tertutup rapat. Jadi belum bisa diceritakan kisah dia ini ya. Kenapa petilasan di sini nggak tahu ya. Enggak tahu. Kalau sosoknya sih Punokawan ya, beliau punya anak Gareng, Petruk, Iya. Bagong. Bagong. Tiga anak itu dengan karakter yang berbeda-beda. Itu yang Allah. Tahan. Jangan ditarik. Ayo. Sambil ditahan aja. Ayo kita ke sana, Pak. Oke, Panglima sudah menarik sosok ke Badan Agil untuk kita minta informasinya. Kita tanya. Assalamualaikum. Ini- Kuda ya, Panglima? Assalamualaikum. Kayak kuda ini. Assalamualaikum. Bisa jawab salam kami? Aku nurut. Iya. Maaf dengan yang siapa ini? Ini sosok kuda ini. Ayo Pak Caplin sini. Loh ya kuda. Yang apakah yang membawa itu kereta yang pernah didengar oleh Pak Caplin? Kerungu wae katanya. Rumahnya Dengar aja gitu. Kamu kok denger aja kereta? Berarti benar. Yang Iya loh yang saya sering denger loh. Pangapunten kula sering mireng niku kali swara gamelan niku nggih sering. Nah itu pengen tanya saya, kok Nggih. bisa ada suara gamelan gitu padahal nggak ada yang sedang main, Siapa yang main gamelan itu? tidak ada yang sedang ada hajatan. Apalagi Enggak ada enggak ada. ada cara di sini gimana? Menari. Siapa yang suka menari? Tuan Putri. Kelambi hijau. Enggak boleh memakai baju hijau. Oh Iya. memang ada mitos di sini nggak boleh Iya, baju hijau. nggak boleh. Aku hijau enggak ya? Iya. Jadi ada seorang putri yang menari memakai baju hijau. Nah karena ada putri itu, siapapun yang hadir di sini Tidak boleh. tidak boleh pakai baju hijau Iya. biar tidak menyamai putri itu gitu. Siapakah putri itu yang? Pripun sinten? Sinten yang? Sing dicekek Memang pernah ada temannya Pak Caplin dicekek. 1 bulan yang lalu itu kan ada teman saya juga yang dari sini ya, grup kita ya. Pulang itu kepalanya tuh dipegang di sini. Rambutnya panjang. Kepala. Kepala siapa? Ya nggak tahu. Jadi kepala ini ini kan nggak ada. Kepalanya dipegang sini. Jadi badan ini ke bawah, kepalanya nggak ada, kepalanya dipegang. Yang megang siapa? Dia Ya, sendiri. dia sendiri. Oh, orang Di depan. itu. Iya. Oh itu orang apa bukan orang? Bukan. Oh, astagfirullahaladzim kaget. Jadi megang kepala doang. Iya, tapi rambutnya panjang. Oh. Terus mukanya berdarah. Itu siapa yang? Kok menyeramkan gitu? Maksudnya ramai makhluk halusnya gitu ya yang? Oh, kalau manusianya kan sepi kesini butuh perjuangan gitu. Lebih banyak makhluk yang. Manusia. Tapi kok yang bilang temannya Pak Caplin, emang sosok itu teman Pak Caplin? Rencang kula yang nggih niku. Nggih. Nggih. Waduh, Nggih. 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 maksudnya ada yang dicekek itu? Rencang kula kan pernah nyelek ngoten dicekek. Terus gimana? Bercandanya diapain? Dicekek. Kalau dicekek kok bercanda gitu?
Ireng. Dek usil. Jadi sosok yang hitam mata merah di Lihat Panglima itu yang usil, suka nyekek orang yang di sini. Jadi orang kalau kemari itu apa niatnya? Tujuannya apa? Yang tujuannya apa? Bermacam-macam. Memang dulu sejarah tempat ini seperti apa? Siapa yang membangun tempat ini awalnya? Tempat dimana tempat untuk saling berdiskusi menyelesaikan setiap permasalahan. Tempat menyelesaikan Terus tempat berdiskusi. Iya, Nah, iya. menyelesaikan masalah. Nah, yang Bukan diskusi siapa? tempat untuk cari Pesugihan. di Nggih. Jadi sebenarnya bukan tempat pesugihan, tempat untuk Berembuk. menyelesaikan masalah gitu ya. itu zaman kapan? Tahun berapa itu yang? suwe. Ratusan tahun yang lalu. Jika ada di sini meminta sesuatu yang tak benar, katanya diusili. Meminta sesuatu yang tidak benar seperti apa? Diusilin gitu. Heeh. Contohnya yang seperti apa? Minta kayang, Minta kaya, minta nomor, Cemplungin. Duncane mawon jaluk nomor biji. Memang ada yang minta Yang tongkel. pernah ada yang pernah dicemplungin. Yang jangan biasa kan jaluk nomor. Dan cemplungnya kalian mawon. Nek nyuwun nomor. Kok Melayu? Yang Melayu siapa? Orang itu. Diapain nama yang? ada sing layu Ini sing Mas. hari kerompongane. Memang benar gitu. Ada yang lari ke beden, ketakutan. Oh. Ketakutan. Ditampakin apa diapain yang? Anak rombongan datang ke sini. Salah satu yang arti utara Salah satunya dibuang ke Di uncal itu dilempar. Dilempar kemana? ke sungai. Emang Ke benar. sungai. Ada yang itu, dicemplung. itu ada itu ada rombongan 9 orang itu kan naik tidak izin sama saya. Oh. Tiba-tiba itu berdoa. Selang 10 menit tiba-tiba ada yang teriak tolong gitu. Ternyata beliau dari sini dibuang gitu. Dibuang kemana? Dibuang itu depan itu. Jadi salah satu dari 9 orang itu tiba-tiba udah di sana Iya. posisinya. Dilempar. Tengah malam gitu. ngeri aku. Memang betul itu. Itu yang dimaksud yang ya? Kok serem amat itu? Emang kenapa deh yang kok dilempar? Kan yo minta sing ora. Berarti mintanya yang tidak mungkin benar. orang itu minta Yang sesuatu yang benar gitu tidak loh. benar. Minta Tapi kan, nomor ya? tapi kan bapak nggak tahu ya orang itu hati-hati orang Oh. kok Ya ya. nggak tahu kan saya. Tamu sini daftar hadir tetap percaya ya kan. Sugio males Kalau orang yang minta kekayaan, memangnya dikasih kekayaan di sini. Kok bisa banyak yang datang? dikasih weding. Dikasih pasir. Oh, di pasir maksudnya. Yo kesurupan. Oh, ya kesurupan. Pernah kejadian itu, Pak? Datang tiba-tiba ngobrol. Datang terus tiba-tiba langsung kesurupan gara-gara dalam hatinya ada niat itu. Itu 3 hari yang lalu ya Mas Agung ya, yang kesurupan itu 2 orang masuk tanpa permisi itu langsung kesurupan 2 orang. Padahal saya ada itu. Nah iya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu yang? Kan mereka tamu yang, masa tiba-tiba diganggu? Ati wis ketok. Maksudnya hatinya sudah terlihat oleh yang kalau ada yang niat tidak baik itu. Kowe ae sing ngrawati. Nggih. Ora dihormati. Nah, aku sing ngrawati tidak dihormati sama tamu. Iya, iya. Lah saya yang merawat. Eyangnya Jadi tahu. astagfirullah. Jadi yang marah bukan bapak tapi malah makhluk yang di sini ya. Ya eyangnya yang marah. Walah. Kalau saya ada itu kan nggak izin kan merasa Iya, tidak iya. dihormati sama eyang gitu loh. Ya iyalah. Yang ngamuk nggak permisi. Maaf yang kalau boleh tahu yang namanya siapa yang? Nggak mau ngomong namanya. Nggih. Yang kok bawa kereta tuh di dalam kereta ada siapa? Aku sedang bawa. Ada lagi yang bawa. Eyang nih bukan yang membawa kereta, tapi Eyang yang Oh, muter ae. Sampai Nggih. kamu pun Mendengar. suka mendengarkan. Bapak pernah dengar suara kuda? Oh, tadi belum diceritain ya padahal. Bahkan kakekmu pun Kakek kula. dengar. Nggih, kakek kula mireng. Kakekmu Nggih. Kakekku. Emang masih ada kakek?
dulu kan sebelum saya kakek. Oh, jadi kuncinya turun temurun gitu. Oh, gitu. Memangnya kalau jadi juru kunci di sini harus satu Turunan. aliran darah gitu ya, yang? Kalau seandainya bukan dari aliran darah yang sama, emang kenapa yang? Abot. Berat. Kalau bukan turunan dari kakek saya berat itu Mas. Iya. Beratnya bagaimana ya? Nggak sanggup nanti megangnya. Mungkin kan nggak sinkron ya. Memang rata-rata penjelasan sih begitu. Turunan. Kowe ana wae ganjalan-ganjalan. Kalau bukan dari aliran darah yang sama, nanti ada aja Permasalahan, masalah. permasalahan gitu intinya. Enak. Ya. Ding. Patine lampu. Oh, enaknya dipateni lampunya. Enak lampunya dipateni. Anu apa, terganggu sama lampu kamera. Nanti kalau dimatiin nggak kelihatan wajah yang ngomong apa nggak Niki kelihatan. kula butuhin jenengan mengke. Nggih. Pasang lampu mati. Kula pasang lampu mati. Bolak-balik mati. Pasang 21 kali. Emang di sini listrik nggak masuk ya? Masuk kan gini, saya pasang baru 1 bulan. Heeh. Itu yang gapura kan ada lampu. Heeh. Selama 1 bulan sampai sekarang itu 21 kali saya ganti. Ganti lampu, Ganti bola? mati, ganti. Iya, ternyata sekarang nggak hidup kan? Ganti bolam ya? Iya, Ini tadi mati juga. mati nggak bisa dinyalakan. Astagfirullahaladzim. Bisa dibuktikan. Kenapa yang kok nggak boleh ada lampu sini? Jadi Tadi ditiup sama yang gitu. Iya berarti kan yang nggak berkenan ada lampu. Ditiup. Ya kalau di kamar mandi kersane nggih, niku damel kula nek pipis, nggih. Itu salah masuk. Kali sederek nek badhe wudu, badhe sesuci nggih. Mboten usah disebul nggih mengke. Kayak teng dapur. Nggih. Yang teng dapur kula mboten disebul nggih. Nggih, ada tempat yang khusus yang harus dipasang. iya. Gitu. Kalau Nah, gelap semua kan susah juga ya ke kamar mandi. kalau di pintu gerbang kan disebul gitu tadi. Iya. Memang itu nyata. Masya Allah, apa yang tidak diceritakan terungkap yang menceritakan. Dibering Nggih. Silau mereka kalau ada lampu. Tapi Nggak untuk mau. untuk lampu kamera mohon dimaafkan ya yang sementara Enggak aja. nggak kelihatan yang. Yang niki lampu kamera niki sederek Sebentar kula, saja, nggih. nggak lama. Yang sederek kula. Nggih to. Kula sing ngrumat teng mriki kok. Nggih to mboten napa nggih? Mboten napa. Nggih. Pangapunten. kita ya wis tahu apa tujuannya. Nggih, wis ngerti tujuannya apa. Iya. Tapi tadi belum terungkap masalah sejarah dari yang Ismoyo Jati, yang boleh ceritakan nggak beliau itu kenapa bisa sampai di sini? Koyo ora sembarang mencerita Enggak sembarang menceritakan. wedi karo eyang Oh, takut sama Eyang. Memangnya eyangnya nggak boleh kalau kita sebagai cerita. anak cucunya mengetahui cerita sejarah yang jika sudah mengizinkan Baru boleh. oh, Kak yang sudah mengizinkan, nanti kapan? boleh. Sekarang belum Mungkin saat ini diizinkan. belum boleh gitu ya. Berarti mungkin ya nanti Nggih. apa nanti mungkin ada makhluk lain yang menceritakan kepada Ismi barangkali ya. Nah yang ditanya. jadi Tas ciri sopo. Cah cilik Nah itu bulanan. aku mau nanya anak kecil yang Pakai celana dalam doang jalan ya. Dan ben nyetok teng kula lho, Yang. gimana penampakannya? Ya gundul tapi telanjang. Nggak pakai celana? Pakai dong. Kalau lihat saya telanjang, kalau lihat saya. Aduh, Itu di dekat situ. nggak pakai pempes. Kan remang-remang, tapi yang kelihatan anak kecil, Kak. Iya, iya. Rambutnya Nanti gundul kalau nggak ada ngobrol rambutnya. gimana? kamu udah akan disentil. Saya tidak akan gitu. disentil, saya tidak akan diganggu. Iya. Matur suwun nggih. Nggih. Paling yo suara Suara tok paling. Nggih. Nek suara niku jane mboten usah, kula wedi. menandakan Nggih. Ojo wedi to, Pak. yo aku ono Oh nggih, menunjukkan bahwa dia itu ada suara itu. Menunjukkan eksistensinya. gitu. Nah, kalau yang didengar suara gamelan itu memangnya di alam sana ada kegiatan apa sih, yang Nggih, kula sering mireng gong niku gong napa niku? Gamelan niku. pesta gitu ya? Apa gimana? Ono acara, nggih. Apakah sama seperti acara yang di alam manusia? Ada panggungnya, ada penarinya gitu. Seperti apa penarinya? iku dayang-dayang Dayang-dayang. Ya. Penari-penarinya di sana itu seperti manusia di sini yang cantik-cantik gitu ya? Pakai selendang. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ismi mana? Kalau Mas sudah nari sosok ke Ismi, itu siapa yang? dayang-dayang Nanyang. Oh, ini yang nari.
pasti dia pintar larinya nanti. Jangan kasih yang terlalu nembak ke muka Gun. Jaga, jangan sampai lari. Jangan sampai dibawa kain putih. Oke, sini aku jagain. Tahan. Tahan, nggak boleh sana, nggak boleh. Yang udah bilang nggak boleh. Jaga bentar ya sini. Di sana ada kain putih, nggak boleh. Sini aja. Sini. Siapa ini? Jangan ke sana. Situ aja. Sini, aku aja. Situ aja, situ. Sana. Jangan. Nggak boleh. Jangan lari. Jangan. Tahan. Ayo. Aku yang nahan. Main kasar ini. Main kasar. Jangan. Dolannya nggak boleh. Sana balik ke sana. Nggak boleh, dolannya nggak boleh. Iya, tapi nggak boleh ke sana. Dolannya. Tahan Nggak jaga. boleh. Tak lempar. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Itu yang diambil dikeluarin Ini dulu. jaga lu sini ya. Aku jagain. Kita nggak. Yang makasih banyak yang Kita nggak informasinya yang. Sudah ya. Ya. Kasih yang ya. Jadi kamu Ya, tenang, matur jangan sembah nuwun nggih. Yo. mencelakai tubuh Ismi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Jangan ya. Begitu tuh kan. Aku dipeleti. Jangan ya, awas lo, nggak boleh ludah lo. Nggak sopan itu. Tuh, pelet. Lu, astagfirullahaladzim. Mukanya gitu. Ayo dolan. Iya, ayo aku temenin main. Kamu yang suka gangguin Pak Caplin ya? Anak Udah kecil. turu ae. Dolan. Assalamualaikum. Pak Caplin kata Piye to? ngajak main Pak Caplin katanya. Napa tak tinggal dolanan asu? Aku ngeki sik dijak iki lho Mbak Ratna lho. Goleki. Ono kanca liyane aku Lali. Astagfirullahaladzim. Ngambek tadi ceritanya tuh. Ngambek Pak. lempar batu. Ojo. Ojo to. Iya aku sepurane, yo wis. Wah, kanca dulurku kabeh lho kate dilesoni iki piye iki? Aku Sepurane. diginin Pak tadi, aku dipeleti. Lah aku nek Tuh, marah sama aku. Lah aku nek tatu piye? Aku mau ono sing ayu ning kene. Lah sing ayu sapa? Iki. Oh iki ayu. Wis tak rada rene aku. Ya. Wis. Tak rene wis. Ayo ndrokono yo resik yo. Ayo. Setan cemburu rupanya nih ya Allah. Mau kabur ya. Astagfirullah. Ojo melu-melu. Aja melu-melu. Kalau ada yang cantik cemburu. Ya wes kene. Lah kalau aku nggak melu gimana? Kan aku nanya aku hostnya gimana sih? Gak apa-apa kuwi dulurku wedok kuwi. Kudu pacarmu. Loh, Kuwi dulurku wedok. Iya toh. kamu nuduh aku pacaran sama dia. Salah besar. Kita saudara. Saudara. Loh, astagfirullahaladzim. Gak wes. Duh, alah. Kita sedulur. Kira tak pamiti to nggih. Oh, alah. Ya. Aku mangki ke susu baratus ditelepon Mbak Ratna iki. Iya. Iya, sepurane wis. Iki sing molak-walik. Iya. Ya aku ke susu yo. Nek turu karo aku diku. Astagfirullahaladzim. Pantesan aku telepon gak diangkat-angkat. Jebule tadi tidur sama kamu. Ora turu karo sampean ta nggih. Yo ngagek sampe bangkong jam 8. Ya Allah. Mau tang-ting-tingi kok gugai lagi ditelepon. turu. Iya, emang tak teleponin tadi pagi. Jadi Emang tidur saya jam janjian. 5. Aku janjian sama Pak Caplin kok udah Aku janjian aku udah dekat kok ditinggal. nggak diangkat-angkat teleponnya aku Langsung gitu. melayu kowe telepon aku. Su aku. Aku tadi bilang, "Pak, buruan ke sini." Ono sing ganteng kok malah rene. Kedokku kebongkar. Mateng aku. Kowe karo sing ganteng ae ojo ganggu kekuni. Iki pacarmu ceritanya. Iya. Oh, gitu. Ya wes maaf, aku nggak ganggu pacar orang. Pacar bukan pacar apa ya? Pacar aku. Namamu siapa? Kenalan dulu kita. Nah, aku nesu karo kowe. Enggak, aku udah minta maaf nih, kita baikan. Yuk. Kok kowe seneng karo iki. Oh, Soale kan kowe ketawal ki seneng kate. Ya Allah. Kandhani ki Ratna Listi hubungi aku seneng ngono Ya kuwi. Allah. Aku yo cemburu. Mulane tak gawe turu ben kowe ora iso hubungi. Kan aku tadi udah curiga. Hubungi ae, Ini yo. udah janjian kenapa ditelepon nggak diangkat-angkat, ternyata diganggu sama dia. Yo wis. Cepet ya Allah. Tak kandhani eyang kiku kowe lali karo aku ene sing anyar. Ora. Anyaran
setan sing lentuk-lentuk iki lho. Lentuk itu apa sih? Nggak ngerti aku. Lentuk-lentuk maksudnya ginuk-ginuk lemu. Gendut. Berarti kamu ngatain aku lemu. Iya, aku kan cilik ayu. Aku dibully oleh setan. Astagfirullahaladzim. Ojo ngandani aku setan. Iya, bukan. Jadi kamu apa? Aku tuh setan. Jadi kamu apa nyebutnya? Aku kira jahat, aku sayang. Saya ngerti apa? Karo kowe. Mulane iki kowe iki gak lunga-lunga ning kene karo aku. Iya. Nih aku. Namamu siapa? Kita udah baikan ya ceritanya. Kamu udah maafin aku kan? Aku Sing enggak. penting ojo ganggu nih pacarku. Enggak. Namamu siapa? Ojo ngono. Ganteng. Oh, marah dia kalau kamu bilang Pak Caplin gak ganteng. Kowe iri. Iri bilang karo aku. Omongi kene. Apa kowe wani kene turu? Gak ono wanine. Kalau Pak Caplin berani ya di sini ya? Wani. Karena kamu temenin. Kok cilik kok ning kene yo karo aku. Iya, wes iya. Ini wujudmu apa sih? Kok teko aku ya ayu. Cewek, terus kecil, badannya langsing, Iya. lincah. Oh, kamu yang jago nari itu bukan? Oh, masa Gimana sih? narinya coba? Coba narinya Itu gimana? yang suara gamelan itu kalau ada suara gamelan kamu yang nari. Tandanya eyang teko. Oh, kalau ada gamelan itu tandanya Eyang Ismoyo datang. Terus Ya kono. Kosong. tadi kata Eyang Kuda ada yang nari. Itu kamu yang nari. Aku yo karo kanca-kancaku kene iki lho. Banyak berarti dayangnya. Oke, kanca rame. Ada berapa dayang yang nari? Oke. 10? Ono lebih. Oh, lebih. Contohin dong narinya gimana, Panglima pengen lihat. Sambil suara musiknya. Demi Bang Caplin loh. Ya, Mas Caplin manggilnya apa? Kang ya? Kamu Mas manggilnya Caplin. apa? Ayang Beb. Mas Caplin. Sayang. Oh, sayang. Ini sayangmu mau lihat nih kamu narinya bagaimana. Coba tunjukin. Iya, ndang jogetan ndang tak delok ndang. Ayo pacarku. Yo, ndang to. Sesuk njaluk apa ndang tak tukokne ndang. Ojo tangi esok-esok. Lah terus? Pokoknya koncone aku. Iya. Ojo turu. Neng tekano daya sing akeh, ya. Jadi kalau malam ditemenin boboknya ditemenin. Tiap hari ditemenin boboknya. Satu kamar berdua. Iya. Oh. Emang di mana tidurnya? Di situ. Di mana-mana kok. Ini kan saya bikin ini kan, saya bikin ini kan. Iya, Bob. iya. Ini bikin gubuk saya, tapi belum selesai itu sementara kan ini saya. Iya, iya, iya. Iya. Makanya ada pasir itu buat bangun ini. Gubukku urung sampe, nang tekano daya sing akeh. Diajak ning gubukku kowe ra gelem. Ngendi gubukmu? Jarene mau aku ning kene ae. Emangnya di mana? Wes to malah. Emangnya tempatmu di mana? Ono. Mana? Kok banyu kono. Oh, ada sumur atau apa? Dulu masih kecil, di situ itu ada sumber. Bang. Oh, sumber air. Ada sumber kayak sendang. Tapi Iya. sekarang udah nggak ada sekarang. Kok iki sari dolanan cilik. Ya, aku pengen cilik. Dulu masih kecil. Iya, karena kan sama turun kakek saya kan jadi aja sih. Iya. Iya, iya, iya. Dulu kan saya Kakeknya masih, udah Masih ada sih itu sendangnya. tapi sekarang nggak ada. Oh, udah tutup kali ya. Ini dekat sini. Sejak kakeknya jadi juru kunci udah sering main di wilayah sini ya. Jadi udah kenal. Berarti kan cilik aku kok sir jane ya. Ya aku senang kecilik. Namamu siapa sih? Kita kan udah temenan ya, udah nggak musuhan lagi ya. Namamu siapa? Teruti. Seruti apa Truti? Seruti. Seruti. Jadi kalau tariannya itu sama sama tarian kita. Biasa manusia ada tarian kan banyak. Apa tari gambang? Tarian kalian tari gimana ininya gerakannya? gerakannya? Iki yo nyambut yang teko saka langit. Tak bedo. Yang tuh datang dari langit gitu turun gitu. Untuk menyambut suara gamelan dan Iki tarian. kan dhek kan meneng iki ning langit. Kudu ning kene iki yang gak ono apa-apa tekan kene bumi. Biasane iki ning langit. Ini namanya Panglima Langit. Iya. Kowe iki sing jenenge Panglima Langit. Iya. Kok Kaget. ya Kenapa? topo? Memang pernah dengar namanya? Tenanan pora. Tenanan iki Benar nggak ini Panglima Langit? Ya lihat kamu lihat lah, bener nggak? Coba pegang.
Tak boleh, nanti cemburu. Takut dia cemburu. Enggak kok, kan enggak cemburu ya Mas. Oh, kita saudara kok. Nanti dia marah sama Enggak. Ya Allah, ya Allah. Kok kamu nggak yakin kalau dia Panglima Langit? aku. Diberitahu Eyang, Apa kata Eyang? ada tamu yang sopan Panglima. Lo aku tidak tahu kalau ada kamu. Aku ngertinya Panglima kalau wong iki. Ismi. Iya, aku ora ngerti kowe iki soalnya kan marai ganggu pikirane wong iki. Oh, Kok kowe iki ditenteni nggak lihat aku. sibuk. Aku ditinggal-tinggal. Walah. Udah kan, udah minta maaf, udah jangan diikut-ikut lagi. Sekarang yang membuat kamu nggak yakin dia Kowe Panglima apa? tekan kene iki diperintahno Panglima. Kan kita satu tim. Panglima, aku sama ya. Ismi. Aku mun sewu lo aku wis cemburu. Nggak apa-apa aku. Ternyata kamu sama Panglima. Iya. Aku cemburu. Nah, kamu jangan begitu, makanya kalau ditelepon itu gak boleh kemeringsang ngono loh. Jadi kalau yang nelfon cewek harus gimana? Biasa-biasa aja. Ya aku kalau dia nakal aku serang aku. Dan mungkin beliau merasa ini kan tamu, harus sopan, mungkin gitu. Ya iya tuh tamune wedok aku nesu. Loh. Kan tamu bisa laki, bisa perempuan, harus ramah ke semuanya Lah dong. iya. Masuk ke tamu cewek judes, nanti tamunya malas kesini. Penae, ono tamune sing gendit to ono. Oh, emang ada ya? Gitu ya Pak? Emang ada tamu yang gede. Eyang iki boten teng mriki, eyang iki lenggahe ning langit-langit. Eyang nggak di sini katanya. Oh, Eyang tuh iya, iya. duduknya di langit katanya. Terus Karo keluargane. Teko kene iki soalnya anak perkara baru teko. Dan dia bisa di mana-mana. perkara apa misalnya? Seumpamane ono makhluk seperti dirimu dan juga alam semesta ada masalah, dia datang untuk membantu karena dia memang bekerja sama dengan manusia. Tapi dia itu tidak mau sebagaimana yang semestinya, gitu, tidak mau dilebihkan. Maksudnya itu nggak mau dilebihkan tuh, nggak mau kalau manusia tuh mendewa-dewakan beliau gitu. Iya. Nah, kui kan soalnya ki kan bangsamu berpijak di bumi, di atas tanah. Iya. Nah, yo, lah aku ning banyu. Lah eyang kuwi enek ning langit. Oh, jadi Bangsane makhluk saka langit. Nah, terus yang Ismoyo Jati itu apakah dulunya waktu beliau masih ada sosok manusianya, maksudnya masih hidupnya itu pernah melakukan apa di sini kok disebut petilasan? Nah, eyang kuwi dikenal sosoknya lantaran memang diperintahkan untuk membantu manusia yang memang membutuhkan. Karena memang sudah janji sejak dia diciptakan bahwasanya dia itu akan membantu untuk kebaikan. Tetapi banyak yang meminta dan menjelekkan namanya untuk disembah. Itu dia. Mungkin itu yang dibilang ada yang Makanya dia perintahkan selalu kepada keluarganya, sebagian ada yang di tengah, ada yang di Jawa Barat, ada yang di timur, wilayahnya gitu ya. ya seperti yang sudah tahu di Merapi ono Petro. Betul. Aku apa? Ya, Gunung Merapi ada Petro. Nah, eyang kuwi dia di mana-mana. Karena dia sebagai tetuanya, orang tuanya. Ya, orang tuanya Petro Gareng Jadi Bakuang. siapa yang tidak kenal beliau pasti ya Yang kenal. Sejak dulu bersama bumi ini diciptakan sebelum adanya kalian. Seperti saya mau nanya, kalau Eyang Semar itu apakah dulunya, zaman dulunya ada sosok manusia yang bernama Eyang Semar atau memang beliau sosok jin? Beliau itu halus, bisa menjadi asap, bisa menjadi api, tapi dia lebih sering sekali seperti angin yang berhembus. Dia itu bisa dirasakan.
Berarti artinya seperti cerita di wayang pewayangan ada sosok Semar, Petruk, Gareng, Bagong itu bukan manusia dulunya? Bukan ya? Dia itu sama sebangsa kami tapi yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Kan Panglima tamu nih, kan yang udah pesan tamu harus sopan. Nah, tadi kan Panglima request kok belum dikasih. Coba tunjukin dong tariannya bagaimana? Sama nggak dengan tarian manusia? Isin aku. Sing jaluk wonge ganteng. Ganteng di karo aku. Ya kowe ganteng le, tapi yo dhek yo ganteng. Oh gitu. Cepet narinya bagaimana? Ndang jogetan ndang tak delok. Yo sik to tak omongi kanca-kanca. Ajak kancamu temen- dia ndang mau ngajak nyeluk temen-temennya. kancane. Biasa pakai selendang ya. Iya ngaku. Karena selendang Aku ya. nak ngaku selendang ki melorot. Oh, nang bisa Jari teh. Jari Oh, melorot. kalau nggak pakai selendang nanti kainnya melorot. Jadi Oh, selendang iya. itu berfungsi untuk ngikat kain. Selendangnya warna-warni ya. Iya. Ada piro. Aku ki Bidadari ya? ora seneng aku. Sopo sing ngaku klambine ijo ora seneng. Nah itu dia. Kenapa kok nggak suka kalau ada tamu yang pakai baju hijau? ya ora seneng. Nggak mau disaingi ya? Oh, Kan walaupun dalam penampilan. Wis tak kumpul. Nah kumpulin teman-temannya yuk nari. Oh, kancane. Ayo antaran lu. Ayo. Minta dianterin mau kemana ini? Iya. Ting toh. Oh minta digandeng, masya Allah. Ih, manja banget ya. Kene nyapo? Ini mau kemana sih? Mau narinya kenapa jauh-jauh sih? Dia mau yang deket tempat itu sumber air ya? Mana sih? Ya, ya tempatnya sini kan. Wes jangan jauh-jauh nanti. Wes. Jangan lari loh ya, nanti Mana ketemu? Ismi kecemplung. Iya wes kene. Ya oke. Nggak ada musik nggak apa-apa ini. Yo rungokno krungokno. Iya. Sebentar, aku denger musik lama-lama Panglima. Tuh, ada yang denger nggak? Ada suara gamelan. Kayak jauh gitu suara gamelannya. Kerungu nggak? Ada suara gamelan. Nah, bener kan? Ini nih dia lagi nari. Oh no. Ayo to melu. Ini. Sing diajak siapa? Kowe ini. Oh, aku disuruh nari juga. Oh, bagaimana caranya? Hariannya nanti kilo sing kanan, kilo Gimana caranya gini? turu, papa, sini, kuda, tepluk, ada kuya. Oh iya. Nanti kalau aku kaku jangan diketawain Tarian Jawa ya. bukan? Tarian Jawa. Tarian Jawa. Oh. Sedikit makanya kalian sukacita. Penyambutan tamu ya? Iya, menghibur. Ini tarian penghibur. Menghibur. Iya. Yo, Ayo lagi, aku mau diajarin nih. yo. 1, 2, 3, 4. Kutek. Kutek. Itu. Kutek. Itu. Gini ya? Ya. Iya, Rik. Yo, monggo. Tare do terare Takut do biarin itu. terare do re do terare do re do tare do re do re do tare do re do re do kita itu tile le 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 wisu Wes ya. Oke, udah. Waduh, saya lagi Tepuk tangan. lagi. Mas Caplin, dicari ini loh ngambek deh. Aduh. Ya aku ndelok loh. Aku ndelok. Iya. Kowe delok iki Oke, ndelok. delok iki Ora. Oke. kowe delok iki delok aku matamu ki lho nang wis aku marah Iya. tak lunga ae. Ojo. Ngambek. Iya. Ayo, kepengin tak baturi nah. Surutnya jangan ngambekan dong. Kasihan nanti dia makan hati. Jangan tembari personamu Wih.
Ih, kamu cemburuan terlalu apa parah tuh? Karena aku terlalu mencintainya. Di hiburan kami di sini seperti itu, Panglima. Iya. Hiburannya Bagus apa? lah. Pertunjukan tari kayak gitu. Ada malam-malam khusus, ada musik. Kamu dengan musiknya Aku toh? dengar. Sampai sekarang masih ada nih musik lamat-lamat. Kedengeran Karena gamelan. menyambut kalian. Iya, terima kasih. Makasih kalau gitu. Sama-sama. Terima kasih. Panglima. Senang saya lihatnya. Cara kalian untuk menyapa bagaimana? Dengan suara atau menampakkan Iya, diri? suara sedih. Kadang kan yang kene kan banyak orang yang sedih. Jadi karena berperasaan mereka jadi ikut sedih. Itu kan yang namanya seperti itu kan sering muncul. Itu biasanya bagian hijau, tapi rambutnya itu panjang. Itu dari selatan. Terkadang dia datang itu suara yang saya bilang tadi, suara kereta tadi. Itu Kamu naik kereta kok kemari ya? Wis aja sih omongan. Ini kan rahasia kita. Itu rahasia yang hanya diketahui berdua, nggak boleh orang tahu ya. Iya, nggak boleh tahu. Jadi mau tahu apa lagi tempat ini ya begitu. Iya. Jadi tempat ini memang sudah lama. Tempatnya dulu ada manusia sakti yang memang dia itu sangat dekat hubungannya dengan Eyang Ismoyo. ya. Jadi yang Ismoyo Nah, itu dia itu topo di sini sampai ini akhirnya kalau dia merasa ada apa-apa pasti dia ke sini seperti itu. Jadi sosok yang sakti itu namanya siapa? Tidak boleh diberitahu, yang jelas dia berkaitan dengan pemimpin di sini. Jadi sosok itulah yang didampingi oleh sosok yang Ismoyo Jati Ya, atau yang Semar. dia tidak didampingi tapi dia topo di sini. Akhirnya dia itu dulu ibaratnya kalian berbeda keyakinan, tetapi sama-sama saling menghormati. Beda keyakinan ya. Oh berarti yang Semar dulu agamanya apa? Agamanya kan waktu yang Ismoyo kan Kapitayan ya. Sebelum ada agama Hindu kan. Iya. Kapitayan, Kapitayan. Agama kepercayaan Jadi itu. dia itu memang belum menyempurnakan. Jadi menghargai karena dia menguji seseorang dahulu sebelum dia menjalin hubungan dengan baik. Iya. Memuji. Panglima sudah mengerti maksud saya. Udah, paham Jadi ketika ada petapa yang datang di sini, dia menguji maksud dan tujuannya untuk apa, berdekatan dengan Eyang, disitulah dia menguji kamu mau baik atau tidak, mau hitam atau putih, mau gelap atau terang. Itu semua akan dikembalikan lagi kepada dirinya masing-masing. Dia itu hanya sarana untuk penyampai sebuah penguji. Jadi kalau seandainya tersebar di luar sana banyak yang bilang di sini tempat pesugihan, kalau menurut Suruti bagaimana? Ya itulah, di sini adalah tempat penguji. Kamu mau hitam atau putih, baik atau buruk, silahkan. Kamu punya keyakinannya sendiri, tetapi Masku tidak mengarahkan untuk apa-apa, tapi dia hanya mempersilahkan tempat ini untuk bertenangkan diri. Masku bilangnya, iya. Maksudnya Mas Chaplin ya. Iya. Iya. Iya, oke, masuk. Tapi andaikan ada yang niat pengen cari pesugihan, apa memang ada yang mengabulkan? Begini, jika manusia sudah mendapatkan ketenangan, maka dia akan mendapatkan kekuatan. Jika manusia mempunyai kekuatan, maka dia penuh dengan kepercayaan diri. Jika dengan percaya diri, maka semuanya akan menjadi mudah, Termasuk rezeki. termasuk rezeki. Dan semuanya kembali kepada dirinya masing-masing. Caranya bagaimana, itulah mereka. Dan ingat, sesuatu yang sudah di tangan itu adalah ujian. Mau diapakan sesuatu yang di tangan, itulah hasilnya nanti. Mau kebaikan atau keburukan. Karena sesuatu yang di tangan itu hanya sebuah fata morgana, sebuah bayangan. Karena suatu ketika akan hilang dengan mudah, atau kita dua hal, ditinggalkan atau Meninggalkan. meninggalkan. Karena dua hal itu
sudah menjadi satu bagian dalam kehidupan. Kos Ruti sama emasnya mau ditinggalkan apa meninggalkan Aku akan selalu bersamanya? bersamanya walaupun dia meninggalkanku. Waduh, sedihnya. Kamu tuh kalau seandainya wajahmu nih seandainya diperumpamakan artis mirip siapa? Artis tuh apa? Artis itu bintang film, penyanyi yang suka muncul di TV. Aku itu bagaikan bidadari. Cantik banget berarti. Lebih Nah, cantik iya. dari artis. Wah, rambutku panjang, Terus kulitku kuning, kecil awake, irungnya yo lancip. ya udah yuk kita ke depan lagi yuk biar Ayo, anterin ke depan nak, anterin itu dong sampai ke depan. petilasannya yang Ismoyo yuk. Anterin, Iya. Iya kataku. anterin. Jangan di sini, Ah ya bahaya masih-masih. Ayo, ayo. Sendang. Kita masih-masih. Ya Mas, ke Masih, sana masih. gandeng. Ayo. Nanti digandeng cewek lain loh, kamu marah lagi. Dia mau pamit ke Eyang kali ini. Mau ketemu Eyang ya? Jangan-jangan ini Eyang. Selamat malam. Iya, Iya. tangannya di belakang. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Suruti kemana? Udah pergi ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, syukur tahu. Ya. Eyang, kami bahkan mau pamit, Eyang datang. Terima kasih ya. Ya. Niat baik Ya. pasti akan disambut dengan baik. Ya, terima Saling kasih. menghormati Iya. Ya. dan saling menghargai. Iya. Nggih. Itu menimbulkan kedamaian, Nggih, nggih. tidak saling mencela dan tidak saling menjatuhkan. Benar sekali. Nggih. Terima kasih. Ya. Jaga dirimu baik-baik, Nggih, Nantang nggih, Lima nggih. Langit. Terima kasih yang sama-sama. Engkau Nggih. jangan pernah menyakiti siapapun. Oh, nggih, nggih, matur sembah nuwun dawuh. Jangan menyakiti Hargai siapapun. setiap kasih sayang. Nggih, nggih. Hargai setiap makhluk. Nggih. Karena kalian diciptakan oleh Sang Pencipta yang sama. Nggih, nggih, nggih. Monggo. Nggih. Kami mau makasih pamit, ya. Eyang sudah cukup itu silaturahminya. Terima kasih berkenan menemui kami gitu. Padahal seandainya nggak menemui kami pun tidak masalah gitu karena sudah mengirimkan apa si Suruti tadi menyambut Iya. kami. Kita disambut sama tarian juga tadi. Ya. Hati-hati kalian. Oh ya. Hati-hati kalian. Jaga diri baik-baik. Ya, yang. Waspada terhadap setiap senyuman. Ya. Waspada terhadap setiap senyuman. Artinya tidak Dan semua senyuman, tersenyumlah. tidak semua senyuman itu tulus ya. Tapi kita tetap harus senyum. Ingat, waspada kepada setiap senyuman, terutama dirimu Panglima. Iya, ya. Tapi tersenyumlah terhadap apapun yang ada di hadapanmu. Iya. Karena itu adalah kekuatan. Iya, insya Allah. Jakartanya bagus banget. Loh, yang Ismi mau dalam dibawa itu ya. kemana? Ismi mau kita ajak pulang nih. Boleh nggak dikeluarkan Biar, dulu Ismi? biar aja dulu, biar mau ke sana. Aku jagain. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil melakukan interaksi dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di petilasan Eyang Ismoyo Klampis Ireng yang kalau menurut saya nama Klampis Ireng itu sangat legendaris. Jadi Iya. kalau orang mendengar Klampis Ireng, oh Ponorogo gitu ya. Iya. Nah, tadi sudah berhasil komunikasi nih, Iya. Pak Caplin. Iya. Apa kesan-kesannya setelah mediumisasi? Iya, sangat
sangat terima kasih buat saya pribadi dan sangat bermanfaat bagi saya pribadi, dan semoga tayangan ini atau mengungkap interaksi pada malam hari ini sangat bermanfaat juga untuk di kalangan yang masyarakat, untuk kalangan yang ada di mana saja, karena sudah terungkap juga dan saya sudah mendengar kepala saya sendiri, mungkin dari tim ya, sudah mendengar bahwasanya di sini bukan tempat untuk pesugihan. Saya klarifikasi sekali lagi, jangan dipandang Klambi Sireng itu tempat pesugihan, hanya tempat untuk ngalap berkah. Gitu aja jawabannya. Untuk menenangkan diri. Untuk menenangkan diri. Kalaupun setelah menenangkan diri, lalu setelah tenang berkonsentrasi mencari rezeki dan rezekinya mudah datang, ya itu karena kuasa Allah ya. Ya gitu, segalanya kan Bukan kuasa karena Allah. tempat ini, Ya, tapi betul. karena memang kuasa Allah. ya, dan Kuasa juga Allah. dengan keimanan yang kita miliki ya. Iya, iya, Betul. benar-benar. Baik, Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya alhamdulillah, kalau saya secara pribadi mengenal sosok Eyang tadi, itu benar sekali yang dikatakan, kita harus saling menghormati, harus saling berkasih sayang, karena yang namanya sombong, dendam itu perilaku iblis. Karena kesombongan itulah yang akan menghancurkan orang yang sombong tersebut, baik dia dari kalangan apapun makhluk Tuhan yang diciptakan di muka bumi ini. Jadi teruslah berkasih sayang, teruslah menebarkan kebaikan agar kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan di muka bumi ini. Karena alam ini adalah perwakilan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan pasti kita akan dapatkan di alam ini juga, seperti itu. Ya, baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Makanya tadi kucing kan nungguin kita. Ini bukan satu nih, Panglima. Tuh. Kita dihadang ular. Ada dua ini ceritanya. Iya, dua. Dia nggak tahu. Ada ular. Dia nggak tahu tuh ya? Nggak tahu. Dia nggak tahu. Nggak, dia nggak. Ular 2 ekor sepasang lagi bercinta. Mbak Ismi pingsan. Awas ada ular loh. Iya, Nanti bawa ular loh. ada ular. Mbak Ismi lagi pingsan.